Masya Allah ya, beliau itu ibu, guru, dokter, sahabat, nenek. Masya Allah. Bahagia sekali bisa sama Prof. Debbie, juga bukan setahun 2 tahun ya Prof ya. Jadi belum nikah dan masih perawan loh. Iya. Masih perawan loh Bang Wali. Juga bahagia bersama dengan Dokter Natasha, ada Mas Sudi di sini, Mbak Edis juga. Ini udah kakak saya, ada sahabat tuh, ada temen berbagai macam. Pokoknya kalau ngundang Kak Mbak Edis tuh, kalau beliau lagi nggak di luar negeri datang biasanya. Iya. Masya Allah. Satu namanya juga dia dulu Mas Wali kalau gak disebut nanya. Oh iya. Kita ketemu di Bali. Saya bahagia sekali karena menjadi bagian dari secara spesifik Celltech Stem Cell Center ya. Secara globalnya bergabung dalam dunia perstem cellan gitu ya, bersama dengan Prof. Debbie dan juga orang-orang hebat di jajaran dan di belakang beliau. Masya Allah, saya teringat sekali Prof. ketika Allah takdirkan Sulaiman dengan Prader-Willi syndrome. Pada saat itu namanya ibu baru lahiran, masih sedih-sedih, masih nangis-nangis, masih berpikiran macam-macam. Karena dokter namanya kelainan langka, tidak mudah untuk langsung menegakkan diagnosa pada saat itu juga. Dibutuhkan beberapa pemeriksaan, berbagai macam dokter, bahkan darahnya harus dikirim dulu ke luar negeri, dan prosesnya cukup panjang. Pada saat itu saya teringat sekali salah satu profesor yang menangani Sulaiman, beliau mengatakan, Oki, pada saat itu saya masih menangis-nangis di NICU. Pada saat itu kata beliau, saya yakin entah kenapa kamu dipilih sama Allah dengan kisahnya Sulaiman yang seperti ini, satu hari nanti pasti kejadian yang kamu alami bersama dengan anakmu ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang satu hari nanti. Jadi beliau mengucapkan perkataan seperti itu, yang pada saat itu saya juga masih nggak berpikir macam-macam teman-teman semua, karena saya nggak tahu apa rahasia Allah dengan memilih saya dari miliaran manusia untuk mendapatkan anak dengan kelainan langka. Tapi pada saat itu Profesor Rina namanya, beliau yang menangani masalah anak-anak di NICU, beliau katakan, entah kenapa saya yakin Allah pilih kamu untuk dan Sulaiman untuk bermanfaat untuk banyak orang. Waktu terus berlalu, ternyata saya baru menyadari bahwa di Indonesia ini orang-orang belum tahu tentang Prader-Willi syndrome, teman-teman semua. Padahal di luar negeri sana, Prader-Willi syndrome itu sudah dibahas banyak di international conference, kayak di jurnal, kayak di berbagai macam perkumpulan para dokter, itu sudah banyak dibahas. Namun Indonesia nggak tahu tentang Prader-Willi syndrome. Sehingga itu yang membuat saya jadi orang yang banyak searching, banyak baca, banyak cari tahu yang terjadi di Indonesia, karena saya harus cari yang senasib dengan saya dengan anak-anak Prader-Willi syndrome. Dan saya menemukan banyak anak-anak yang meninggal dunia di usia kecil. Beberapa anak itu saya kirimkan foto dan videonya ke Prof. Debbie. Saya dikirim ya. Dan saya katakan, saya nangis karena mungkin merasa senasib sepenanggungan dengan anak-anak itu. Dan saya pelajari apa yang menyebabkan anak-anak ini meninggal dunia di usia kecilnya mereka, supaya saya bisa mengantisipasi untuk anak saya sendiri. Gitu. Walaupun ketika saya tanya dokter, apakah Prader-Willi syndrome bisa mengancam nyawa atau dia bisa bertahan hidup panjang atau tidak, dokter mengatakan insya Allah dengan terapi akan lebih baik. Tapi saya harus antisipasi, kenapa anak-anak kecil ini banyak yang meninggal dunia. Jadi tidak terlalu susah buat saya sebenarnya, karena sekarang sudah zamannya sosial media, sudah zamannya internet, mencari tahu di berbagai macam pelosok tentang orang-orang yang mereka nggak tahu bahwa nama kelainan yang terjadi pada anak mereka adalah Prader-Willi syndrome. Tapi ketika saya tahu ciri-cirinya, jadi saya bisa bukan mendiagnosa, saya bukan dokter ya, saya bisa mengenal lebih cepat gitu. Ketika saya lihat di video-video, di foto-foto tentang anak-anak Prader-Willi syndrome yang pada akhirnya mereka beberapa banyak yang nggak bertahan. Singkatnya, perjalanan dengan Prader-Willi syndrome ini membuat saya banyak berkoneksi dengan orang-orang di luar sana, di luar negeri, karena di Indonesia belum ada awareness tentang itu. Sampai akhirnya dokter-dokter di salah satu rumah sakit mengatakan, kayaknya Oki harus buat komunitas Prader-Willi syndrome Indonesia. Udah ada. Sekarang sudah bergabung beberapa orang yang ada di grup kita, dan saat ini mereka berkaca, Sulaiman gimana seperti itu. Termasuk teman-teman di Malaysia kemarin juga presidennya tanya kepada Oki tentang sel-sel. Karena saya gabung di komunitas di Malaysia juga, mengingat di Indonesia belum banyak saya kumpulkan gitu ya teman-teman semua. Intinya, sampailah perjalanan saya ketemu dengan Profesor Debbie Finsky. Panjang ya ceritanya. Intinya adalah saya memiliki secerca harapan, dan saya fokus kepada harapan itu di saat banyak sekali jurnal maupun banyak sekali video-video yang menakutkan buat saya, tapi saya nggak pernah fokus dengan hal-hal seperti itu. Saya fokus dengan kisah-kisah keberhasilan yang mungkin memang sedikit jumlahnya, tapi itu menjadi penyemangat bagi saya.
Sampai akhirnya saya ketemu sama Profesor Devinsky dan kemudian mulai menjalankan untuk Sulaiman. Iya, di acara TV dan nggak sengaja ngobrol, ternyata saya juga baru tahu selama ini saya tanya stem cell buat kecantikan, buat awet muda, buat badan kita, apa rambut kita, kulit kita bagus. Saya nggak tahu kalau stem cell itu ternyata mengobati, insya Allah bisa, bukan mengobati ya, bisa menangani, mengatasi 80 jenis penyakit. Akhirnya mulai dari kisah itulah sampai hari ini Sulaiman sudah berapa kali ya, Prof? 4 kali di stem cell, dan Prof Dewi mengatakan insya Allah akan ada rutin untuk pemeriksaan kesehatan Sulaiman. Saya katakan pada Prof Dewi, mau saya jadi brand ambassador kayak Prof, nggak jadi brand ambassador, mau muka saya muncul atau nggak muncul pun, ketika saya sudah merasakan manfaatnya stem cell, secara otomatis, bahkan tadi Prof, kenapa kita telah datang kemari? Karena ada seorang ibu yang usianya sudah sepuh, sakit di lutut. Pertama kali yang dikatakan, ibu boleh nggak coba stem cell, Bu? Belum dinobatkan sudah baik banget. Sekarang setiap kali ketemu orang sakit, mau cancer kah, autoimun kah, autis kah, diabetes kah, pasti kalimat saya adalah, boleh nggak coba stem cell? Boleh nggak ini Celltech Stem Cell Center, boleh nggak hubungin ke situ? Sayang ya kalau ngelihat orang kayak nggak bisa jalan, padahal gampang banget gitu loh. Insya Allah itu bisa diatasi. Kenapa saya katakan begitu? Karena kan nggak hanya Sulaiman ya, ibu saya kan juga begitu ya, autoimun, ibu yang sudah belasan tahun dengan. Ibu gimana? Ibu sehat, ibu mau datang. Ibu suruh istirahat, dia mau istirahat. Ini mau datang acaranya Valeri. Jadi ibu saya yang kemarin sempat serangan jantung dan berhenti nafas dan segala macam yang semua orang mengatakan susah gitu ya, sekarang sehat, alhamdulillah. Jadi dengan semua kisah itu saya nggak ada. 17 tahun minum obat. 17 tahun minum obat autoimun sebetulnya. Sekarang Sudah berhenti, nggak ada yang suruh, bukan saya ya, ibu berhenti sendiri. Jadi Nggak ada gejala. saya pikir ini nggak mudah untuk diucapkan bagi orang yang nggak pernah ngalamin ya. Tapi karena saya mengalami ini dan saya lihat bagaimana ibu saya maupun anak saya dalam keadaan yang sehat sampai sekarang. Kemarin Sulaiman juga udah bagi rapot, udah sekolah dengan teman-teman yang seperti biasanya gitu, bukan mundur ya, maksudnya teman-teman yang seusianya. Jadi Memang dia pintar. amin. Jalan dulu susah, terus udah bicara. Follow IG-nya selalu. Iya, Ikutin dari beliau bayi. ikutin. Ikutin. Dan sekarang saya jadi banyak ditanya sama orang-orang, termasuk di luar negeri sana, tentang stem cell Sulaiman. Ambassador ke luar negeri juga. Jadi bagi saya hari ini tentu satu